Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Channel. Oke, kita lanjut ya di video ketiga untuk hari ini, tanggal 8 Juni 2022. Yang pertama, kita pantau saham ANJT. Nah, ANJT ini sudah di tanggal 18 April nih terlihat ada volume yang besar, tapi dia turun lagi. Nah, hari ini juga sudah 3 hari volumenya bagus. Bisa kita pantau besok jika ANJT ini bisa minimal close di 1060. Teman-teman boleh ambil posisi ya. Targetnya yaitu di 1115 dan di 1140. Itu yang terdekat. Tapi kalau mau yang jauh lagi masih ada sebetulnya satu target lagi, atau di bawahnya juga boleh nih, ada di harga 1170 ya untuk ANJT. Nah, tapi saran saya jika teman-teman masuk saham ini, kalau udah sampai targetnya, sebaiknya take profit segera ya, karena memang saham ini kurang liquid. Bisa teman-teman lihat juga nih di perjalanan saham ini, lihat nih, kalau dia sudah naik dan sampai targetnya, dia turun cukup drastis guyurannya. Jadi yang mau saham ini, yang punya mental copet-copet, boleh dipantau untuk ANJT. Oke. Untuk buy boleh di 1060, targetnya di 1115 dan di 1140, atau kalau masih mau lanjut di 1170. Stop loss di 995. Oke. Lanjut yang berikutnya yaitu LSIP. Nah, LSIP hari ini close setelah dia sempat turun ke MA 100 ya, sempat turun ke MA 100, tapi dia naik lagi, jadi mantul-mantul di MA 100. Terus hari ini dia close di atas moving average 10, 5 dan teman-temannya. Nah, ini mudah-mudahan indikasi bagus buat LSIP. Kalau teman-teman yang tertarik dengan saham ini atau punya kisah yang bagus dengan saham ini, boleh ambil posisi di harga 1405 untuk spek buy ya. Akan lebih bagus lagi kalau dia bisa breakout top boxnya di 1440. Jadi kalau misalkan saya tunggu top di atas top box, berarti teman-teman boleh ambil di harga 1445. Nah, targetnya itu di harga 1495 dan di 1535. Stop lossnya di 1360, yaitu di bawah MA 100. Nah, ini boleh diperhatikan juga karena dia rebound di area MA 100. Kita lanjut berikutnya yaitu SSMS. Sorry, saya lagi serak nih. Nah, untuk SSMS hari ini dia menguat lagi. Nah, sebelumnya kan dia terkoreksi ya, mulai dari tanggal 2, lalu tanggal 3 dikoreksi, tanggal 6 dia sempat naik tapi tidak berhasil close di atas MA 5. Koreksi lagi, nah hari ini dia berhasil close di atas MA 5 satu tick. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau dia lanjut lagi ke atas. Teman-teman boleh ambil posisi di 1250, atau kalau mau lebih bagus di atas previous high di 1270. Target terdekat di 1320 dan di 1340. Stop lossnya di bawah bottom box hari ini. Bottom boxnya yaitu di harga 1200. Teman-teman bisa pakai stop loss di 1155 atau di 1190. Oke. Kita lanjut saham berikutnya yaitu Palm. Nah, Palm hari ini sangat bagus, dia naik 9,39%. Memang ini sudah saya pantau ya dari beberapa hari sebelumnya, waktu dia confirm di atas moving average, tapi belum berhasil breakout top box. Nah, di tanggal 6 dia kemarin sudah berhasil breakout, naik 5,14%, lalu kemarin dia koreksi tanggal 7, hari ini dia lanjut 9,3. Nah, kalau misalkan besok lanjut, boleh ambil posisi di atas 995. Nah, kalau misalkan dia berhasil close di atas 995,
yaitu target terdekatnya adalah di 960 dan di 1175. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan besok lanjut untuk saham Palm. Untuk stop lossnya teman-teman boleh pakai harga 880, yaitu di bawah top box hari ini. Ini untuk Palm ya. Oke. Kita lanjut saham berikutnya yaitu TAP G. Nah, TAP G ini udah terkoreksi 3 hari. Dia kemarin di tanggal 2 tidak berhasil tembus break top. Akhirnya dia turun walaupun open sama dengan high, loncat ke atas tapi dia turun 3 hari. Hari ini rebound nih, dia menguat. Kemarin udah sempat turun tapi ada dorongan dari bawah, terus hari ini kuat lagi nih. Nah, dan dia berhasil close persis di area moving average, belum di atasnya ya. Nah, boleh pantau lagi besok untuk spek buy. Kalau misalkan dia masih mau naik, boleh beli di 710, target terdekat di 800 dan 915. Atau kalau mau tunggu di harga di atas top box, di atas top box di harga 750 itu juga boleh. Saya mau nunggu naik dulu deh di atas top box, boleh. Atau saya mau langsung masuk aja di atas high hari ini, boleh. Itu teman-teman boleh ambil di posisi harga 710 dan 750. Untuk targetnya 800 dan 915. Stop lossnya di bawah low kemarin, yaitu di 670 untuk stop lossnya. Kita lanjut saham berikutnya yaitu IPPE. Nah, IPPE hari ini menguat juga, tapi saran saya jangan masuk dulu besok, kecuali dia berhasil close di atas harga 272. Ya, kalau misalkan tunggu aja dulu, misalkan dia bisa bertahan mungkin 1-2 hari di atas 172, terus lalu dia bergerak di atas moving average, teman-teman boleh ambil posisi. Nah, target terdekatnya yaitu, atau misalkan kalau besok dia naik kuat bagus gitu ya, atau kencang, boleh untuk copet-copet. Mungkin kalau teman-teman mau copet, bisa ambil posisi di atas high hari ini, yaitu di harga 258. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau copet-copet di IPPE juga boleh. Tapi kalau yang untuk yang swing atau yang harian, tunggu aja dulu di atas 272. Nah, karena ini baru hari pertama dia rebound. Sebelumnya kan dia juga rebound tapi turun lagi. Nah, tapi ini tunggu dulu apakah dia akan saya terus dulu, bisa jadi juga. Tapi kalau dia naik ke atas 272 beberapa hari berikutnya, boleh ambil posisi. Target terdekatnya di 310 dan di 332. Saya tambahin aja di sini. Oke. Ini untuk IPPE. Ini masih downtrend ya. Jadi untuk trading jangka pendek aja, mungkin hold 1 hari atau 2 hari masih oke. Yang penting targetnya jangan panjang-panjang. Lanjut ke saham berikutnya, CPRO. CPRO juga sama. Nah, kalau CPRO bedanya dia sudah beberapa hari tes area support nih. Sebelumnya di harga 73, tapi 73-nya tembus. Nah, di sini juga ada, ternyata masih kuat nih di harga close ini 67. Nah, di harga 67 ini kuat. Hari ini sempat turun ke 67 terus naik lagi ke atas, dan juga sebetulnya sempat naik tapi dia turun lagi. Nah, kalau besok sekiranya dia naik di harga 73 atau close di harga 73, teman-teman boleh ambil posisi. Atau misalkan besok teman-teman mau spekulasi, kalau misalkan lihat sekiranya pergerakannya bagus untuk CPRO, rame sahamnya yang masuk, boleh ambil posisi di atas close hari ini juga boleh. Ya. Ini juga tradingnya jangka pendek. Misalkan teman-teman masuk di 70, terus dia jalan, terus bisa close di 73, mungkin target terdekatnya untuk sementara di 79 dulu.
gitu. Tapi kalau bisa tembus 79 ya boleh ke 83. Oke, mengingat MA50 dan MA100-nya masih di atas. Tapi ini bisa dilihat ya teman-teman, ini area supportnya ini kelihatan banget di sini, dia masih tertahan di area ini. Nah, untuk stop lossnya di bawah di harga 65 atau di bawahnya kalau teman-teman mau. Kita lanjut saham berikutnya yaitu Bima. Nah, Bima hari ini bisa close di atas 310 ya. Hari ini dia close di harga 324. Nah, tapi dia sempat tertahan top box di harga 328. Nah, ini mesti diperhatikan besok nih. Tapi kita refer dulu untuk kebiasaan saham ini. Nah, Bima ini punya kebiasaan kalau dia sudah naik koreksi, ya, naik koreksi, ini juga naik koreksinya dalam naik, tapi ini udah 2 kali di area yang sama. Terus hari ini dia bisa breakout, tapi belum menembus high-nya. Kalau misalkan teman-teman mau masuk saham ini, jangan terlalu pagi, tunggu dulu sekiranya sudah lebih stabil. Kalau misalkan besok dia opennya sama dengan close hari ini ya. Kalau harganya tidak turun ke bawah lagi atau koreksi, teman-teman boleh ikut ambil posisi. Tapi kalau koreksi jangan dulu, tunggu dia rebound di area harga berapa. Seperti itu. Atau misalkan dia koreksi lagi ya, tunggu lagi di area support yang mana nih dia mantul. Gitu. Tapi ini ada kemungkinan besar dia akan lanjut. Nah, kalau lanjut, kita antisipasi ya. Kalau misalkan dia lanjut atau menembus atau mencapai harga 332, nah ini boleh ambil posisi, target terdekatnya 372. Terus kalau dia masih bisa bertahan 400 dan 452. Stop lossnya adalah di 306, yaitu 2 tick di bawah 310. Karena 310 ini sekarang sudah jadi support ya. Sebelumnya kan ini resisten yang sangat kuat ya, 2 kali nggak berhasil confirm di atasnya. Nah, ini boleh teman-teman pakai di stop loss di 306. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu GJTL. GJTL ini udah saya bahas ya dari tanggal 2. Nah, di tanggal 2 udah saya bahas, dia berhasil breakout, terus terkoreksi untuk tes MA5-nya, dia berhasil berhasil tertahan masih di atasnya, lalu terus berjalan di atas MA5. Nah, hari ini dia berhasil breakout top box di harga 690 nih, lalu dia close di 710. Nah, ini bagus, sangat bagus sekali. Kalau masih akan di besok lanjut, boleh ambil posisi di 715, targetnya di pendek 730 dan 755 atau bisa ke 765. Tapi kalau misalkan besok dia koreksi, dia turun, kalau selama dia bisa bertahan di atas 690, ini teman-teman juga boleh perhatikan lagi di hari berikutnya, apakah dia akan lanjut turun lagi atau enggak. Ya, sekarang 690 ini adalah jadi supportnya dia. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut, boleh ambil posisi di atas close hari ini. Kita lanjut ke saham Cleo. Nah, ini Cleo juga belum bisa tembus harga close di tanggal 6. Boleh diperhatikan besok, kalau dia bisa ke harga 482 atau bahkan bisa menembus 486 ya, di atasnya berarti 488, ini akan sangat bagus. Kemungkinan dia akan lanjut ke 490 dan 500 karena ini udah mulai jalan. Ini masih boleh diperhatikan. Ini juga udah saya bahas dari mulai tanggal 27 untuk saham Cleo. Ini udah kita pantau dan dia berhasil breakout itu di tanggal 31. Nah, ini juga masih oke. Dan saham ini pergerakannya nggak terlalu yang kencang-kencang ya, paling kencang ya 7%. Ini berapa persen? Ini 4% ya, 4%, 5% gitu. 3%. Memang nggak yang langsung naik sampai puluhan persen, nggak, atau belasan persen, nggak.
Jadi untuk yang santai-santai boleh pakai ikut masuk saham ini. Lanjut ke saham AMRT. AMRT juga udah lama nih nggak saya bahas lagi. Cuman memang waktu di tanggal-tanggal sekitar tanggal 24 itu saya udah sempat bahas dia koreksi. Nah hari ini dia berhasil breakout lagi nih. Berhasil breakout ya, berhasil breakout nih. Teman-teman boleh nih ambil spec buy di pokoknya di atas 1845. Teman-teman boleh ambil untuk AMRT ya. AMRT ini uptrend banget. Boleh ambil di harga di harga 1855. Nah, untuk targetnya ini terserah teman-teman mau selama untung mau jual di harga berapa boleh, karena memang kalau misalkan AMRT bisa tembus harga tertingginya ini ATH-nya di 1900, berarti dia akan membentuk ATH baru. Atau kalau mau teman-teman mau jaga, misalkan dia naik ya teman-teman jaga bawahnya aja, jaga stop lossnya. Misalkan naik, besoknya naikin trailing stop lagi, naikkan kalau dia lanjut naikkan trailing stopnya terus, seperti itu. Ini untuk AMRT masih terlihat sangat uptrend ya. Boleh dipantau lagi kalau misalkan dia masih mau lanjut, apalagi bisa tembus 1900-nya ini ATH-nya. Oke, lanjut ke IPTV. Oke. Nah, hari ini memang salah satunya saham-saham MNC ya. Kok jadi mau ngomong Perindo saya. Saham-saham MNC hari ini banyak yang naik, menarik untuk diperhatikan juga selain saham-saham karya-karya. Nah, hari ini IPTV close sama waktu dia naik di tanggal 3 Juni kemarin. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia akan close-nya sama nih. Kalau misalkan besok lanjut, teman-teman boleh nih ambil posisi di harga 133. Kenapa nggak di 132? 132 itu masih ada MA 100. Kalau mau bagus di 133-nya. Misalkan udah tembus 133-nya terus di bawahnya udah ditahan, teman-teman boleh ambil posisi untuk IPTV. Targetnya di berapa? Paling dekat yaitu 144, 152 dan 162 ya. Ini juga saham yang udah lama turun. Kali aja bisa kayak mesin ya kan, yang bisa kasih kita cuan gede banget. Nah, ini boleh dipantau untuk IPTV. Ya. Oke, untuk stop loss-nya bisa pakai harga 117 di bawah low-nya kemarin ini. Ya, bisa pakai 117 untuk stop loss. Lanjut ke BIT. Nah, BIT juga kemarin sudah saya bahas. Hari ini lanjut, sempat kena target nih di 166, tapi belum bisa tembus ke 167-nya. Nah, kalau misalkan besok lanjut boleh. Kalau mau teman-teman mau masuk di saham BIT, ambil posisi di 64, targetnya masih di 66 dan 69. Kalau lanjut ya boleh ke 76. Ini masih sangat menarik. Ingat volumenya sudah 2 hari masih besar ya. Atau misalkan BIT besok koreksi dulu, misalkan dia mau koreksi selama masih ada di atas 61 ya, selama masih ada di atas 61, teman-teman boleh watchlist dulu. Misalkan besoknya dia lanjut hijau, boleh masuk. Nanti ini juga akan kita pantau bareng-bareng, nanti akan saya update besok juga. Misalkan dia turun, kita lihat apakah dia turun ke bawah 61 atau bertahan di atas 61. Oke, lanjut ke BMTR. Nah, BMTR juga hari ini naik ya kan. Biasanya dia kan kalau udah naik suka turun, naik suka turun. Nah, hari ini tumben naik sempat 5% seingat saya, tapi dia close di atas persis di top box. Nah, ini juga nggak tahu apakah dia besok lanjut atau nggak. Nah, kalau misalkan lanjut, boleh antisipasi, teman-teman boleh ambil di harga, ini trading plan kemarin ya. Nah, teman-teman bisa ambil harga di atas 288 sebaiknya. Bisa ambil di 290. Karena 288-nya udah tercapai. Udah target. Nah, bisa pakai di 290. Kalau misalkan besok
dia lanjut. Nah, targetnya ke 310 aja dulu karena memang pergerakannya nggak terlalu kencang untuk BMTR ya. Stop lossnya juga masih boleh pakai yang sama, atau kalau misalkan kejauhan 270, teman-teman bisa pakai harga ini, harga sebentar 282, teman-teman bisa boleh pakai stop loss di 280 atau di 278, 2 tick ya. Ini untuk BMTR. Nah, masih boleh dipantau untuk saham-saham ini, untuk saham-saham MNC dan yang lain-lain. Kita lanjut ke M-Sky. Nah, M-Sky hari ini berhasil naik lagi di atas moving average dan close di harga 356. Ya, di harga 356. Nah, kalau teman-teman mau masuk saham ini, pastikan, kalau saran saya, kalau misalkan mau spek buy boleh ambil di 364, atau kalau mau lebih bagus di atas top boxnya aja di harga 384. Ini akan lebih bagus. Kenapa? Karena dia berhasil tembus top box, selain itu juga berhasil tembus MA50 dan MA100. Kalau berhasil tembus kedua MA itu, kemungkinan dia akan lanjut ke atas. Jadi boleh spek buy di 364. Kalau misalkan dia lanjut naik, akan lebih bagus lagi di 384. Setlist ya, di 384. Ini menarik untuk diperhatikan. Ya, semoga bulan-bulan ini bagus untuk M-Sky dan yang lainnya. Lanjut ke MNCN. MNCN udah kita bahas ya kemarin ya, di video sebelumnya. Nah, hari ini dia breakout top box nih. Top boxnya di 995. Nah, kalau yang mau masuk besok, mau sekiranya wah kayaknya bisa lanjut nih, target pertamanya di 1030 udah tercapai ya. Ini saya hapus dulu, targetnya udah kena. Jadi kalau yang masuk hari ini di atas top box, berarti kalau pakai target 1030 berarti udah kejual. Tapi kalau yang masih hold, berarti next targetnya di 1065, lalu di harga 1080. Kalau tembus, kalau masih mau hold, ya boleh, tinggal lihat ke belakangnya. Nah, ini juga 1065 ini salah satu resisten yang kuat ya. Nah, ini ya paling nggak bisa sampai 1065, bagus. Tapi kalau bisa tembus, kayaknya dia mau lari kencang nih. Boleh diperhatikan. Disclaimer on ya, nggak ada ajakan untuk membeli dan tidak ada ajakan untuk menjual. Ini kita cuma antisipasi jika saham ini bergerak naik atau turun. Oke, bonus satu lagi, KPIG. Nah, KPIG ini di tanggal 3 ini padahal udah sempat bagus ya. Di tanggal 3 ini udah sempat bagus, dia udah sempat di atas MA100, tapi 3 hari berikutnya ini dia turun, tapi hari ini dia turun persis di moving average ini, dia mantul nih, dan dia close persis dia atau sama dengan MA5. Ini masih boleh dipantau. Kalau misalkan besok dia tiba-tiba naik, karena dia berhenti nggak close di bawah MA5-nya ya, atau di bawah MA yang lain nih yang udah saya setting. Nah, kalau misalkan dia lanjut naik, ini boleh sangat diperhatikan. Jadi teman-teman yang mau ambil posisi boleh ambil posisi di 97 ya, kalau misalkan dia besok naik. Kalau dia lanjut naik, teman-teman boleh ambil di 97. 97 itu berarti harga udah di atas MA50 dan MA100. Nah, target terdekat sebetulnya di 101, tapi sebaiknya pakai target 110 aja. Karena kalau misalkan dia berhasil tembus 101, kemungkinan dia akan lari kencang ya. Karena ini kan top box udah sempat tercapai, tapi kalau misalkan ditembus sama dia, kemungkinan dia akan ke 110. Stop lossnya teman-teman boleh pakai 86 ya, di bawah 2 tick, di bawah bottom box hari ini. Oke, sorry, bottom boxnya ini di 89. Oh, kejauhan, sorry. Kita bisa pakai 2 tick di 87, tapi kalau mau pakai 86 pun nggak apa-apa.
Oke. Jadi untuk video ketiga sampai di sini dulu. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain, ke keluarga, om, tante, pacar, adik, kakak, atau bapaknya, ibunya, boleh di-share supaya kita bisa cuan bareng-bareng, kita bisa untung bareng-bareng, kita bisa bahagia bareng-bareng. Buat yang baru bergabung, selamat menonton video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya yang setiap hari mudah-mudahan bisa saya upload buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang nggak sempat analisa saham-saham, mungkin video-video saya ini bisa membantu teman-teman ya. Oke, jangan lupa tunggu terus, stay tune terus untuk video-video selanjutnya. Bye bye.